Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizwan. Di sini teman-teman saya akan berbagi tip dan trik ya untuk teman-teman pemula yang mau mulai usaha sembako ya teman-teman ya. Dengan modal minim, perumpamaannya teman-teman mau buka usaha dengan modal 2 juta teman-teman, lebih amannya kita itu jualan beras teman-teman. Dengan modal 2 juta teman-teman kita udah bisa dapat 3 sampai 4 macam beras teman-teman. Dan resikonya lebih kecil teman-teman kalau jualan beras itu ya. Yang penting kita harus pajangin aja beras itu pakai apa, jolang yang gede biasanya kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau jualan beras itu langsung ada pembelinya teman-teman ya. Dan kita itu langsung bisa nyasar pasarnya itu, nyari ke kantin-kantin, rumah makan kecil kayak gitu teman-teman, warteg. Kita itu bisa lebih berinovasi teman-teman ya, bukan hanya mengandalkan nunggu orang yang mau datang. Di balik itu teman-teman, insya Allah pasti banyak kejutan-kejutan yang tak terduga ya teman-teman. Kita nawarin beras yang berkualitas bagus, harga murah, miring teman-teman, gak apa-apa kita ngambil 10% aja dulu ya. Kalau ngejarnya kita rumah makan atau kantin-kantin teman, sambil menunggu yang beli datang ke sana juga ya. Insya Allah teman-teman akan cepat berkembang dengan jualan beras ya teman-teman. Satu, kita juga gak bakalan kesusahan makan karena kita jualan beras juga teman-teman. Dan ingat teman-teman, kalau kalian mau cepat berkembang ya, si modalnya itu hasil untungnya ya, kita ngambil minimal lah 5% aja. 5% kita boleh ambil, yang 5% lagi kita puterin lagi, nambah ke barang lain atau nambah lagi ke barang yang sudah jalan teman-teman. Ingat itu ya pesan, karena saya juga sama teman-teman. Sekarang saya omset udah sampai 9 sampai 10 teman-teman. Saya emang ngambil berapa, 2%, 5%, karena saya ngejarnya glosir sama ecer teman-teman. Jadi alhamdulillah toko berkembang, kita juga bisa nyimpen meskipun sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi jangan sampai ngorbanin apa ya, kita harus nyimpen gede tapi toko berkembang, percuma juga teman-teman, kita akan ngerasa capek juga sendiri ya. Sedangkan toko ya begitu-begitu aja teman-teman. Nah teman-teman, terus kalau enaknya jualan beras itu begini ya teman-teman. Jadi kalau beras naik pun juga, kalau orang memang udah cocok dengan beras itu ya, meskipun naik pasti akan dikejar harganya teman-teman ya. Jangan takut kalau jualan beras itu ya teman-teman. Seberapapun mahal pasti akan dibeli ya teman-teman. Dan yang terpenting dan paling utama teman-teman, kita itu harus berinovasi terus teman-teman ya. Kalau jualan beras sembako ya, untuk terkhusus ya sembako. Kalau sembako itu carilah kantin, carilah rumah makan kecil yang bisa kita barangin ya teman-teman. Ya gak apa-apa teman-teman, sambil cari relasi-relasi lagi teman-teman ya. Kadang-kadang mereka juga dapat barang yang lebih murah, lebih bagus. Kita bisa sharing juga teman-teman di situ ya. Kunci kesuksesan menjalankan toko sembako teman-teman. Gak dipungkiri juga teman-teman, ada rezeki-rezeki yang tak terduga lah dari situ teman-teman. Nggak, kita kalau diem ya beda, kalau kita diem nungguin yang beli aja ke tempat kita, nungguin beli yang beli ke tempat kita ya, itu akan sulit dan susah berkembang teman-teman kalau menurut saya. Karena ya persaingan jual beli sembako itu ya sudah banyak ya sebenarnya teman-teman ya. Apalagi kita dengan modal minim teman-teman, kalau gak dibarengin dengan inovasi dan kreativitas teman-teman, kita dijamin akan lebih sulit ya berkembang. Kalau berkembang pun juga mungkin lama ya teman-teman, kalau hanya ngandelin nungguin yang beli datang ke tempat kita teman-teman ya. Dan insya Allah teman-teman, andai kata kalian sudah bisa menjalankan itu ya, udah mendapatkan 2 kantin atau 1 kantin aja ya, minggu depannya ya teman-teman, toko sembako kalian akan bertambah barangnya teman-teman. Dikarenakan kenapa? Emang sembako atau tukang masak itu cuman butuh beras doang, butuh masako, roiko, garam teman-teman, sasa, itu kalian harus siap ya, harus siap melayani itu teman-teman. Insya Allah ya, saya udah ngerasain sendiri teman-teman dengan punya beberapa ya toko kantin, rumah makan kecil-kecil kayak gitu ya. Saya udah bisa nyuplai barang-barangnya untuk kebutuhan masak setiap harinya teman-teman ya.
Dari mulai kebutuhan yang tidak terbayangkan oleh saya ya teman-teman, bisa sampai kejadian teman-teman ya. Dari awalnya jualan beras ke kantin itu sampai ke minuman, karet, kertas nasi, teman-teman, cup kopi, cup jus, teman-teman, segala rupa ya yang berbentuk kebutuhan kantin atau rumah makan saya nyediain, dan setiap hari teman-teman saya ya itu. Dan gak tanggung-tanggung teman-teman, ayah belanjanya untuk sekarang ya ada yang 1 juta, 1,8 juta teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi bukan karena kebetulan tapi itu karena kerja keras teman-teman ya. Dan ngerasa ya bersyukur banget ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah bekerja keras seperti kayak gitu mendapatkan hasil yang menurut kalian itu tidak terduga-duga teman-teman, dibanding ya terus menunggu ya. Dan alhamdulillah ya sekarang menunggu pun juga ya udah ada jalannya, udah ada pasarnya teman-teman ya. Jadi ngikutin aja gitu ya, kebutuhan orang-orang, kebutuhan kantin, kebutuhan rumah makan kecil teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kalian yang memulai buka usaha, bukalah secepat mungkin teman-teman. Saya sudah menyederhanakan itu untuk kalian ya teman-teman ya. Siapa tahu bermanfaat dan bisa ditiru sama teman-teman ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman juga bisa sukses dan bisa lebih sukses daripada saya teman-teman ya, dengan cara jalan seperti kayak gitu teman-teman. Dikarenakan kenapa teman-teman, daripada kita habis waktunya untuk bekerja di orang lain, lebih baik waktunya habis untuk usaha kita sendiri teman-teman. Dijamin teman-teman kalian tidak akan pernah kesusahan uang, teman-teman dijamin tidak akan bergantung sama orang lain teman-teman. Waktunya libur kita tinggal libur, waktunya mau main kita tinggal main teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya, terima kasih ya, siapa tahu bermanfaat. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali.